Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang tutorial MySQL untuk pemula. Di video sebelumnya kita udah belajar gimana caranya menginsert atau memasukkan data baru ke dalam table kita. Bukan cuma menginsert sih, kita udah belajar juga ngupdate dan delete. Nah, kalau teman-teman lihat, kita punya 3 table ya yang udah kita bikin, yaitu table guru, table jurusan, dan table murid. Nah, untuk table murid ini, isinya udah aku tambah. Jadi kayak begini, ada 9 data, di mana ada nama, nomor induk, kelas, dan jurusan masing-masing kayak begini. Terus untuk table jurusan, kita juga udah ada data ya, jurusannya IPA, IPS, Bahasa, Seni, Kebudayaan. Untuk table guru belum aku isi, jadi kita fokus di 2 table ini dulu, table murid dan table jurusan. Nah, kita udah tahu cara insert, update, delete data. Sekarang ada masalah, gimana jika jurusan ini di sebuah sekolah IPA ini berubah namanya bukan jurusan IPA, tapi jurusan ilmu alam misalnya. Nah, gimana caranya? Apakah kita harus ngubah satu persatu kayak gini jadi ilmu alam? Nah, kita emang bisa ngubah satu persatu, tapi capek banget dong ngubah satu persatu, apalagi kalau misalnya ada ribuan data nantinya. Nggak mungkin kayak begitu, maka kita harus mikirin solusinya. Nah, di video kali ini kita bakal belajar gimana solusi untuk mengatasi hal ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai videonya sekarang. Solusi untuk masalah yang lagi kita alami ini adalah yang namanya foreign key. Jadi apa itu foreign key? Foreign key itu bisa dibilang kayak kita mereference data dari table lain. Gimana maksudnya? Nah, maksudnya kita kan ada table sekolah nih, ada table jurusan, masing-masing ada datanya. Nah, kita fokus di table murid. Di table murid ada kolom yang namanya jurusan, ada isi-isinya. Tadi kan yang masalah kalau diubah IPA jadi ilmu alam itu kan, bakal ngubah semua. Nah, kita dengan menggunakan foreign key, kita kita mengubah isi data jurusan ini mereference ke table jurusan. Jadi, yang disimpan di table murid ini bukan nama-nama jurusan, tapi cuman ID-ID yang ada di jurusan ini. Nah, itu yang namanya foreign key. Jadi, sekali lagi, foreign key itu adalah table murid ini akan referensi ke table jurusan. Misalnya, Budi jurusannya bukan IPA lagi, tapi bakal dirubah, jurusan si Budi ini akan menyimpan ID dari jurusan IPA. Jadi jurusan IPA kan 1, jadi nantinya jurusan IPA si Budi ini bakal berubah datanya jadi 1. Terus untuk yang IPS, contohnya Anto, ini kan jurusan IPS, kita lihat IPS ID-nya 2, jadi si Anto ini jurusan IPS bukan nyimpan IPS lagi, tapi nyimpannya 2. Kayak begitu. Jadi, foreign key akan menyimpan ID dari table yang direferensikan dia. Jadi ingat, yang disimpan adalah ID-nya, bukan namanya. Ini dia. Jadi ini bakal kita ubah nilai-nilainya jadi ID dia. Nah, untuk itu kita nggak bisa sembarang main ngubah langsung di sini aja. Misalnya jadi ilmu alam ini kita ganti jadi 1. Nggak bisa kayak begini, bukan foreign key namanya. Untuk membuat foreign key ada ada query-nya atau ada sintaksnya sendiri. Nah, dari situ bakal kita belajar gimana cara membuat foreign key menggunakan sintaks. Sebelum kita membuat foreign key, kita harus ngapus kolom jurusan ini dulu dan menggantinya menjadi table yang menyimpan ID dari table yang kita referensiin. Nah, ini kolom jurusan bakal kita hapus dulu ya. Caranya pergi ke structure, drop aja kolom jurusan. Nah, oke, kalau kita browse, table murid udah nggak punya kolom jurusan lagi. Nah, disinilah kita bakal query, syntax query, menuliskan syntax query untuk membuat kolom foreign key.
Untuk menulis sintaks query-nya, kita langsung aja ke menu SQL ini dan ngetik sintaksnya di sini. Karena kita mau ngedit murid dan menambahkan foreign key, jadi kita edit atau alter table murid dengan menggunakan sintaks alter table murid. Nah, pertama kita mau nambahin kolom baru untuk menyimpan ID dari jurusan. Aku bakal kasih add kolom. Aku bakal kasih jurusan underscore ID. Oke, koma, tipenya int, jangan lupa. Koma, terus sekarang aku bakal ngasih foreign key di table ini menggunakan add constraint fk jurusan murid. Nah, sebenarnya FK jurusan murid ini terserah teman-teman mau kasih nama apa, tapi usahakan masih ada sangkut pautnya. Kalau aku kasih ini kan jurusan murid karena kita mau ngasih kolom atau mau mereferensikan kolom jurusan ke table murid. Karena itulah aku kasih jurusan murid. Jadi teman-teman terserah mau kasih nama apa. Oke, add constraint FK jurusan murid udah selesai. Sekarang kita kasih tahu ke tabelnya, kita bakal bikin foreign key ke table jurusan ID. Nah, setelah kita kasih tahu jurusan ID ini adalah foreign key di table murid, kita kasih tahu juga referensi ke table apa? Ke table jurusan, dan yang disimpan adalah kolom ID dari table jurusan. Nah, kayak begini aja udah selesai. Kita go. Ada error sebentar. Use near references jurusan ID. Aku lihat dulu. Kayaknya ada yang salah. Dan ini teman-teman, foreign key harus ada di dalam kolom. Nah, foreign key dalam kurung jurusan ID, references, nama table, dan kolomnya. Kita go, dan udah berhasil nambah foreign key. Kalau teman-teman lihat, browse. Nah, kita udah ada kolom jurusan ID yang isinya masih nul. Terus, buat ngelihat udah terbukti kebikin relasi apa belum, kita bisa klik ini, nama database-nya, sekolah, terus klik menu designer di sini. Kalau teman-teman lihat, di sini bakal ada garis antara table murid dan table jurusan. Nah, aku taruh dulu sini. Nah, garis ini membuktikan bahwa antara table jurusan dan table murid udah ada relasi. Biasa disebut dengan relasi parent detail, bukan parent detail, sorry, parent child, di mana dalam hal ini parentnya adalah jurusan dan childnya adalah murid. Atau murid sebagai child akan mereferensi ke table parentnya, yaitu jurusan. Nah, kayak begitu yang perlu teman-teman tahu, ini namanya relasi parent-child. Jadi, child bakal mereferensi ke parent, intinya kayak begitu. Sekarang kita coba edit data si Agus ini. Kalau aku edit, lihat teman-teman, jurusan ID sekarang kita nggak bisa ngetik, tapi kita milih ID dari table jurusan. Nah, teman-teman lihat sendiri ya. Satu itu IPA, 2 IPS, dan seterusnya. Semua itu diambil dari table jurusan sini. Nah, kalau mau ngisi kita tinggal pilih ID-nya aja. Misalnya si Agus ini jurusannya IPS. Pilih IPS, terus kita go, lihat hasilnya. Nih, jurusan ID 2. Jadi yang kesimpan adalah ID dari jurusan, bukan nama jurusan itu. Nah, bisa dilihat ini foreign key 2 mereferensi ke table jurusan yang ID-nya 2, yaitu IPS. Nah, kayak begitu. Jadi teman-teman tahu sekarang ya, kalau kita udah foreign key reference, yang diisi adalah ID-nya, bukan namanya lagi. Nah, sekarang gimana cara munculin datanya? Nah, untuk munculin datanya, kita coba SQL. Aku bakal jalanin syntax query di sini untuk menampilkan data. Nah, ini untuk menampilkan data, ada yang namanya join. Nah, kita belum belajar tentang join, mungkin di video selanjutnya kita bakal belajar tentang join, karena kalau mau aku bahas di video ini juga bakal panjang banget, karena join itu ada banyak yang harus dijelasin. Oke, sekarang teman-teman ikutin aja dulu ya. Ini aku pakai query join. Select A bintang from murid
A sama koma B, aku lihat jurusan ini nama, B nama, S nama jurusan, join jurusan B on A jurusan ID sama dengan B ID. Ini aku copy dulu buat jaga-jaga, go, dan selesai. Teman-teman lihat ya, jadi muncul semua table, bukan apa sih, sorry, bukan semua table, tapi muncul data yang berhasil kita joinkan, yaitu data yang punya data jurusan atau data yang menyimpan references. Kemana data-data semuanya? Data-data semuanya nggak bakal muncul karena jurusan ID-nya kosong atau nul. Itu efek dari join ya, nanti ada lagi join yang lain supaya data yang lain muncul. Jadi sekarang karena kita belum belajar tentang join, yang penting teman-teman tahu tentang ini dulu. Yang mana tadi query, sintaks query-nya aku mau memunculkan data yang jurusan ID-nya ada isinya yang mereferensi ke sini. Terus teman-teman lihat sendiri ya, kan kalau cuman table murid doang kan cuman ada kolom ID, nama, nomor induk, kelas, dan jurusan ID. Kenapa tiba-tiba ada nama jurusan? Karena aku select table jurusan ini, select nama ini sebagai nama jurusan. Itulah kenapa muncul. Loh, kenapa munculnya IPS? Kalau teman-teman nanya gitu, lihat. Karena isi data dari jurusan ID ini adalah 2. Kita lihat, data di sini yang ID-nya 2 adalah IPS. Tuh, IPS. Sekarang, coba kalau aku ubah ya, browse. Jurusan ID ini aku bakal ubah jadi bahasa, go, terus aku bakal query lagi, aku paste aja yang tadi karena aku udah copy query-nya, tinggal go. Teman-teman lihat tuh, nama jurusannya berubah jadi bahasa, jurusan ID 4 bahasa. Ini jadi nama jurusan tergantung dari ID yang disimpan di sini. Nah, itulah kenapa ini merupakan solusi yang jadi permasalahan kita. Jadi, walaupun nama jurusannya ini diganti, kita nggak perlu ganti ini, karena yang kita simpan adalah ID. Contohnya, ini kan nama jurusan bahasa. Aku bakal ganti bahasa ini jadi bahasa Indonesia misalnya. Nah, udah keubah, ID 4 bahasa Indonesia. Sekarang, aku, yang tadi hasilnya masih nama jurusan bahasa ya. Sekarang aku query lagi, munculin data lagi, kita lihat apa hasilnya. Go. Nama jurusan bahasa Indonesia, jadi dia ngikut ke yang sini. Kalau ini diubah, ini juga ikut diubah. Itulah mengapa ini merupakan solusi kita. Jadi kita nggak usah manual ngubah bahasa jadi bahasa Indonesia sebanyak apapun data yang ada di sini, tapi kita tinggal ngubah di table parent-nya, table child-nya bakal ngikut. Logikanya, kalau kita ada hubungan antara parent dan child, kalau data di parent dihapus, maka child-nya ikut kehapus kan? Contoh, misalnya di table child ini, kita ada nyimpan jurusannya bahasa Indonesia, nyimpan ID-nya ini ya. Terus di table jurusan ada data bahasa Indonesia. Secara logika, kalau data bahasa Indonesia ini kita hapus, maka data di sini juga harusnya kehapus kan, karena ini mereferensi ke table ini. Betul kan? Kayak begitu. Nah, di MySQL ini, di MySQL kita bisa ngatur apakah kalau parent ini dihapus, child-nya juga ikut kehapus, atau kita juga bisa ngatur kalau parent dihapus, sebelum parent dihapus, dilihat dulu di table child, apakah parent itu ada child-nya. Kalau ada child-nya, maka nggak bisa dihapus. Nah, jadi itu istilahnya delete cascade dan delete restrict namanya. Jadi cascade itu artinya jika kita menghapus parent, maka child-nya ikut kehapus. Sedangkan untuk delete restrict, jika kita mau menghapus parent, data parent, dilihat dulu apakah di table child-nya ini ada parent yang mau dihapus. Jika ada,
maka nggak boleh dihapus. Nah, itu perbedaan dari delete cascade dan delete restrict. Sekarang kita bakal coba nerapin on delete restrict dulu ya ke table foreign key ini antara table murid dan table jurusan. Jadi aku bakal pindah ke SQL, aku bakal query lagi alter table, aku ngapus foreign key murid ini ke jurusannya. Jadi untuk sekarang murid dan jurusan nggak ada hubungan parent sama child dulu, jadi aku mau ngapus hubungan parent dan child itu dulu. Jadi alter table murid, drop constraint FK jurusan murid. Kayak begini kayaknya udah, go. Nah, kita lihat apakah masih ada. Oke, jadi parent dan child relasinya udah kehapus. Sekarang aku lihat dulu table murid. Nah, ini dia. Nah, sekarang aku mau ngedit lagi. Tapi sebelum aku edit, table itu aku bakal ubah jadi null lagi supaya belum ada isinya. Nah, sekarang aku bakal masuk ke SQL lagi. Kita bakal bikin relasi parent dan child antara table murid dan jurusan menggunakan delete restrict ya. Alter table murid, murid add constraint FK jurusan murid foreign key jurusan ID, jangan lupa di dalam kurung, terus references ke table jurusan, kolomnya ID kita kasih on delete restrict. Nah, aku copy dulu query-nya, go. Oke, teman-teman, query-nya udah berhasil. Sekarang kita lihat lagi table designer. Udah ada hubungan lagi antara parent dan murid, parent dan child antara jurusan dan murid. Tapi sekarang kita bisa lihat bahwa kita jurusan FK jurusan murid ini kita setting on delete restrict. Untuk menguji coba, kita lihat dulu. Aku bakal ngisi si Agus ini. Dia jurusannya bahasa Indonesia. Go, kesimpan dia bahasa Indonesia. Tadi pengertiannya kalau on delete restrict, ketika kita mau menghapus parent, maka dilihat dulu data child-nya. Ada nggak? Kalau ada, nggak boleh dihapus. Kayak begitu. Nah, kita mau nguji itu. Jika parent ini datanya ada di sini, maka nggak boleh kehapus. Sekarang untuk percobaan, aku mau menghapus data di parent ini yang nggak ada child-nya. Kita bakal coba menghapus seni ini. Kita delete. Nah, lihat berhasil di delete. Tuh. Sekarang kita coba ngapus data jurusan yang punya child-nya di sini. Yaitu data yang punya child di sini adalah bahasa Indonesia. Kalau aku hapus, oke, lihat ada error. Nggak boleh ngapus karena ada hubungan antara parent dan child-nya, antara table sekolah dan murid. Nah, itu tadi teman-teman pengertian dari delete restrict. Ketika mau menghapus, delete dulu table child-nya di sini. Di table child-nya ada nggak? Kalau ada, yaudah nggak boleh hapus. Ada kamu punya child, nggak boleh ngapus data. Kayak begitu intinya. Sekarang kita coba implementasi on delete cascade. Untuk itu aku bakal ngapus ini lagi ya. Aku edit lagi jadi null. Terus aku edit query-nya. Alter table murid. Drop constraint FK jurusan murid. Go. Oke, seharusnya udah ini.
nggak nggak ada relasi lagi. Nah, udah oke ya, nggak ada relasi antara tabel murid dengan tabel jurusan. Sekarang kita query lagi, membuat relasi antara tabel murid dan tabel jurusan. Aku paste aja yang udah aku bikin tadi. Nah, sekarang untuk cascade kita tinggal ganti aja restrict menjadi cascade. Nah, kayak begini. Go. Udah berhasil, kita lihat. Sekarang udah ada relasi antara tabel jurusan dan tabel murid. Tapi on delete cascade ya, kalau yang tadi on delete restrict. Nah, sekarang gimana bedanya? Kita lihat. Untuk itu aku bakal edit si Agus ini menjadi jurusannya Bahasa Indonesia. Go. Si Agus sudah jurusan Bahasa Indonesia. Sekarang kita coba hapus jurusan Bahasa Indonesia di sini. Kalau yang restrict tadi kan nggak bisa ya, ketika mau ngapus Bahasa Indonesia nggak bisa kehapus karena di sini childnya udah ada. Sekarang kita coba ngapus yang delete cascade, childnya udah ada di sini. Kita lihat Bahasa Indonesia aku hapus, oke, berhasil kehapus. Sekarang kalau kita lihat Agus ini ya, yang kita perhatikan fokus ke data Agus ini. Kalau aku refresh, apakah data Agus ini ikut kehapus juga apa enggak? Browse. Nah, ternyata data si Agus terhapus juga. Nah, berarti kebukti ya, on delete cascade akan menyebabkan terhapusnya data di child table ketika data di parent table dihapus. Jadi ngikut parentnya dihapus, maka childnya juga ikut kehapus. Sebenarnya masih ada lagi on delete selain on delete cascade dan on delete restrict, yaitu satu lagi on delete apa ya namanya? Kalau nggak salah on delete nggak melakukan apa-apa gitu. Pokoknya teman-teman boleh searching sendiri apa aja jenis on delete yang ada di MySQL. Tapi yang paling sering digunakan sih on delete restrict sama on delete cascade itu. Oke, kayak begitu aja video kali ini teman-teman. Kita udah belajar tentang foreign key dan reference. Kita juga udah nyinggung sedikit tentang query join yang mungkin bakal kita bahas di next video. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Semoga teman-teman ngerti. Kayak biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru, teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru. Buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.